Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Walda Mardia. Di video kali ini saya akan membahas tentang talent LMS, di mana kita akan berperan sebagai learner. Mari kita lihat videonya teman-teman. Nah, langsung saja, jika teman-teman sudah login, bentuk menu kalian akan seperti ini. Dan di atas itu kalian bisa lihat kalau kalian adalah learner. Kemudian kalian pencet course catalog. Setelah itu kita tunggu. Dan teman-teman akan melihat bentuk kursus-kursus apa yang teman-teman telah ikuti. Nah, di sini ada 7 kursus. Yang pertama ada pentingnya perkembangan bahasa anak usia dini. Kita klik, kemudian kita tunggu. Setelah itu, teman-teman akan masuk di website yang seperti ini. Nah, teman-teman, di sini juga ada seperti kata pengantarnya tentang pentingnya perkembangan bahasa anak usia dini. Nah, di sini karena ada videonya, teman-teman bisa langsung klik saja videonya, kemudian teman-teman bisa langsung tonton deh videonya. Nah, jika teman-teman sudah menonton videonya, jangan lupa ya untuk diamati dan dipelajari dengan baik agar hasilnya juga baik. Nah, selain kita bisa menonton video tadi, di video ini juga bisa diperbesar dan diperkecil, serta ada suaranya juga loh teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah khawatir jika takut tidak terlihat. Nah, kalau dari HP pun teman-teman bisa men-zoom layar HP kalian agar lebih terlihat. Jadi misalnya kalau teman-teman ini bermainnya di handphone, itu akan lebih mudah karena teman-teman bisa menggeser seperti ini, bisa menggeser gitu, dan gambarnya juga akan semakin jelas. Yang bernama Takut untuk anak usia. Di sini video-videonya bisa kalian tonton ya. Lalu pentingkah perkembangan bahasa untuk anak usia dini? Jawabannya penting. Nah, kita langsung saja ke video atau materi yang kedua. Teman-teman bisa klik back di sini, kemudian kita tunggu. Setelah itu teman-teman klik 02 video pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak usia dini. Selanjutnya kita klik, kemudian di sini kita akan menonton video. Di sini ada video berbentuk slideshow hewan dan bunga mawar ya teman-teman. Hanya saja ini judulnya slideshow hewan gitu. Padahal di sini dalam videonya ada bunga mawar juga gitu ya teman-teman. Langsung saja bisa disimak ya video dari kupu-kupu dan bunga mawar, sekilas saja videonya. Silahkan. Antena klub. Fungsinya untuk mencium bau nektar bunga dan keseimbangan. Pada zaman dulu ke daratan Inggris. Untuk lambing dari mawar putih ini umumnya disimbolkan sebagai simbol kesucian. Selanjutnya langsung saja ke video yang ketiga, 03 ada perkembangan bahasa AUD untuk anak usia dini. Perkembangannya itu dalam bentuk buku cerita ya teman-teman. Nah, di sini tidak lupa untuk ada pendahuluan buku cerita untuk meningkatkan kemampuan anak usia dini, dan di sini dalam berbentuk PDF ya teman-teman. Nah, di sini akan muncul untuk jika udah download, maka akan muncul lagi download lagi seperti itu. Maka kita klik saja download lagi agar kita tidak pusing untuk mencari filenya. Kemudian di sini kita lihat ada ininya ya teman-teman, tanda unduh gitu ya, unduh filenya. Ya teman-teman, langsung saja kita cepatkan, dan ini adalah PDF dari buku cerita atau dongeng tersebut. Nah, di sini teman-teman akan melihat tentang putri yang sombong dan penyihir yang baik hati. Nah, di sini itu buku cerita yang mungkin dapat meningkatkan perkembangan bahasa anak usia dini dengan cara membaca ya teman-teman. Karena dengan membaca kita dapat menambah ilmu pengetahuan, dan anak-anak pun bisa menambahkan kosakata gitu pada ingatan mereka. Langsung saja, ini dia bentuk buku ceritanya. Setelah kita melihat buku cerita, langsung saja kita ke pertemuan keempat, di mana di sini ada UTS dari perkembangan bahasa AUD ya teman-teman. Kita tunggu. Kemudian kita masuk dan kita akan mendownload lagi untuk bentuk
file PDF-nya. Hanya saja di sini cepat karena memang ukuran filenya tidak terlalu besar. Nah, di sini di ujian tengah semester ini teman-teman mahasiswa akan diminta untuk membuat satu karya buku cerita seperti yang dicontohkan oleh dosen di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, setelah pertemuan di UTS, kita akan melakukan pertemuan di kelima, yaitu Emotion Speech Bubble pada perkembangan bahasa. Nah, di sini teman-teman bisa melihat juga video atau cuplikan tentang Emotion Speech Bubble untuk perkembangan bahasa anak usia dini, khususnya pada emosi atau perasaan. Emotion Speech Bubble anak usia dini yang dapat meningkatkan perkembangan bahasa anak, karena anak akan bisa untuk mengerti mana itu apa emosi apa saja yang akan keluarkan anak akan mengertinya seperti itu. Langsung saja kita bahas ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada emotion smile, senyum. Ekspresi atau emosi perasaan senyum di sini diperlihatkan dengan adanya dua orang anak yang sedang berkenalan satu sama lain dan mereka menunjukkan ekspresi senyum karena senang mendapatkan teman baru. Nah, ini dia bentuk ekspresinya. Bentuk ekspresi senyum di sini ada perkenalan anak. Yang pertama itu ada halo, perkenalkan nama aku Budi, siapa namamu? Halo, perkenalkan nama aku Tia, senang bertemu denganmu Tia, senang bertemu denganmu juga Budi, seperti itu. Dan di sini ada ekspresi senyum saat perkenalan kedua orang. Selanjutnya ada emosi. Dan itulah bentuk dari emotion speech bubble dan masih banyak lagi. Selanjutnya pada materi ke-6 yaitu ada tahapan perkembangan bahasa pada anak usia dini ya teman-teman. Di sini kita buka. Kemudian di sini ada kontennya dan tidak lupa ada pendahuluan. Ternyata kontennya adalah berbentuk PPT. Kemudian kita download. Setelah kita download, kita buka materinya. Dan setelah di-download, tidak lupa untuk membaca isi dari materi yang telah dibuatkan oleh dosen kita tersebut ya teman-teman, yaitu ada tahapan perkembangan bahasa pada anak usia dini. Yang pertama itu ada satu usia 3 sampai 12 bulan, yang kedua ada usia 12 sampai 18 bulan, yang ketiga usia 2 sampai 3 tahun, yang keempat usia 3 sampai 5 tahun, dan yang kelima usia 5 sampai 8 tahun. Dan begitupun dengan penjelasan-penjelasan selanjutnya yang bisa teman-teman baca di konten-konten yang telah disediakan oleh dosen kalian ini. Langsung saja ya teman-teman, dari konten yang ke-6 kita menuju ke konten yang ke-07 yaitu ujian akhir semester PK Bahasa atau UAS. Di sini UASnya dalam bentuk PDF, tidak lupa untuk kita download materinya. Setelah itu kita tunggu. Setelah itu tidak lupa untuk membuka filenya. Nah, di sini di ujian akhir semester ini atau UAS ini dijelaskan jika perkembangan bahasa AUD ini mahasiswa itu diberikan tugas untuk membuat alat permainan edukatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan perkembangan bahasa anak sesuai dengan tahapan-tahapan yang pernah dipelajarinya itu. Nah, para mahasiswa disuruh atau diperintahkan untuk membuat satu APE, satu karya APE dari adanya 5 tahapan tersebut. Misalnya mahasiswa ingin membuat APE untuk usia 5 sampai 6 tahun. Begitupun dengan yang lainnya, mahasiswa ingin membuat APE untuk umur 3 sampai 4 tahun, seperti itu. Bentuk APE-nya adalah bebas, boleh seperti permainan dari yang aplikasi digital ataupun dari manual kayak gitu, sekreatifnya mahasiswa saja teman-teman. Nah teman-teman, sudahlah kita bahas 1 sampai ke 7 materi baik beserta UTS dan UASnya. Segitu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kita semua mendapatkan hasil yang terbaik. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.